Ada yang bertanya, pilih perhiasan atau pilih emas batangan? Oke, untuk menjawab pertanyaan ini, kita lihat dulu tujuan Anda membeli emas itu apa. Kalau tujuannya untuk estetika, itu udah jelas Anda harus membeli perhiasan. Tetapi kalau tujuan Anda untuk investasi, jelas yang harus Anda beli adalah emas batangan. Kenapa? Untuk investasi itu emas batangan yang harus Anda beli, karena emas batangan untuk harga jualnya itu akan lebih stabil dibanding dengan harga emas perhiasan. Kenapa bisa demikian? Sekarang begini, dari ongkos perhiasan biasanya itu ada ongkos bikin. Nah, biasanya ongkos bikin dari sebuah perhiasan itu tergantung dengan tingkat kesulitan waktu pembikinannya. Itu bisa jadi 15% sampai 25% lah. Itu untuk ongkos bikin. Nah, sementara untuk emas batangan itu tidak ada. Emas batangan biasanya waktu kita membeli itu udah langsung disertakan dengan pajaknya, dengan pajak ya. Jadi pajaknya itu berapa persen, tapi biasanya lebih kecil dibanding dengan kita membeli perhiasan. Waktu pertama kita beli ya, harga perhiasan itu ongkos bikinnya akan lebih tinggi ketimbang pajak dari emas batangan, begitu. Dan ongkos bikin tersebut itu nanti tidak terhitung waktu kita menjual. Jadi yang terhitung adalah jumlah harga kadar emas dan gramnya. Jadi ongkos bikinnya itu tidak terhitung, gitu kira-kira. Nah, cuman dari kedua-dua emas tersebut sebetulnya kalau untuk jangka panjang itu kita itu tidak akan rugi, karena dari tahun ke tahun yang kita alami emas itu tidak pernah mengalami penurunan, yang ada naik gitu. Nah, dan biasanya faktor yang bisa naik turunnya harga emas itu biasanya yang udah itu dari harga dolar ya, harga dolar. Kalau harga rupiah itu lagi anjlok, nah itu biasanya harga emas pasti ada perubahan di situ. Biasanya di harga dolar. Nah, cuman untuk sekarang itu udah double ya. Sekarang udah double. Jadi sekarang itu bukan dari naik turunnya harga dolar Amerika ya, cuman gara-gara pandemi. Nah, itu pandemi. Jadi mungkin untuk dalam sejarah harga emas tahun sekarang lah yang harga kenaikan harganya itu meledak itu tahun sekarang gara-gara pandemi ini. Karena katanya ekonomi yang tidak stabil dan kepercayaan terhadap si kertas itu menurun. Nah, jadi berbondong-bondong semua larinya ke investasi emas gitu. Nah, cuman untuk akhir-akhir tahun ini itu sudah mulai turun lagi karena diperkirakan pertumbuhan ekonomi akan bangkit kembali setelah ditemukannya vaksin COVID-19. Nah, mudah-mudahan corona yang selama ini sudah mengganggu perekonomian dunia cepat kabur lah. Oke, kita kembali ke perhiasan ya, perhiasan. Kalau Anda memang berniat membeli perhiasan, yang harus Anda perhatikan adalah tokonya dulu. Cari toko emas perhiasan itu yang betul-betul udah dipercaya, udah ada pengalaman yang sudah waktu kita membeli dan menjualnya itu memang bagus gitu. Itulah yang harus kita beli.
Karena ada satu pengalaman dari teman saya sendiri, itu dia tuh membeli emas. Waktu itu membeli emas, ya nggak perlu disebutkan tokonya. Waktu itu membeli emasnya tuh emas 23 karat. Kalau di surat emasnya itu 23 karat. Tapi setelah dijual itu bukan 23 karat, itu emas 22 ya, emas 22. Nah, disitulah makanya kita untuk menentukan tokonya harus betul-betul toko yang dipercaya, karena bukan tidak mungkin penipuan di perhiasan itu ada gitu. Nah, terus yang perlu diperhatikan lagi adalah harga belinya. Nah, harga beli dari perhiasan tersebut mengikuti tren harga waktu itu gitu. Nah, ini pun ada kejadian juga. Jadi membeli emas, tapi harga jualnya itu tidak sama dengan harga pasaran saat itu ada. Nah, makanya berhati-hati Anda memilih toko ya. Cari toko yang kira-kira dapat dipercaya. Oke, kalau untuk masalah emas batangan mungkin itu nggak jadi masalah ya kalau emas batangan. Cuman sekarang yang jadi masalah, emas batangan itu tidak setiap kota itu ada. Itu yang menjadi masalah. Hanya di kota-kota besar ya. Beda dengan perhiasan. Kalau perhiasan mungkin di kecamatan-kecamatan pun banyak ya. Kalau perhiasan, kalau emas antam ya belum menyeluruh gitu loh, belum menyeluruh. Cuman kalau sekarang kan udah zamannya online ya. Di Pegadaian pun sekarang, kalau Pegadaian kan mungkin setiap kota ada, walaupun nggak masuk ke pelosok, tapi Pegadaian mungkin lebih menyeluruh ya ke seluruh Indonesia. Nah, jadi kalau sekarang kan udah musim online ya, ada emas yang online ya. Cuman untuk membeli emas online, Anda pun tetap harus mencari informasi toko yang menjual online tersebut ya. Jangan sampai kita itu ya tertipu lah. Nah, cuman untuk yang memang mau berinvestasi di perhiasan pun sebetulnya nggak masalah, karena pengalaman saya yang udah nggak rugi kalau memang kita menyimpan dalam waktu yang lama gitu. Oke, demikian ya perbedaannya. Bukan perbedaannya, menanggapi pertanyaan pilih emas atau emas perhiasan atau emas batangan. Jadi sebetulnya dua-duanya itu nggak ada ruginya gitu. Oke, selanjutnya kita ikuti pergerakan harga emas untuk hari ini. Dan saya di sini mau menyatakan juga harga emas perhiasan. Cuman ini bukan harga pasti ya. Jadi dari pengalaman saya yang udah, itu untuk mengetahui harga perhiasan itu biasanya kita berpatokan pada buyback antam ya, memang nggak sama persis, cuman itu nggak jauh. Ini untuk patokan doang, itu bisa untuk acuan lah, cuman nanti jangan ya, oh ini harga emas segini kok nggak sama, oh jangan ya, soalnya ini untuk patokan. Kenapa? Karena saya nggak bisa memastikan itu harga emas perhiasan tuh segitu, nggak bisa. Soalnya setiap daerah itu harga perhiasan itu berbeda-beda. Ditambah lagi perhiasan itu ada ongkos bikinnya. Ongkos bikinnya aja udah berbeda begitu. Makanya ini hanya untuk patokan saja. Harga ini untuk patokan saja. Kecuali mungkin harga emas batangan itu emang udah pasti ya, karena saya ambil dari situs resminya. Tapi kalau untuk emas perhiasan kita bisa hitung sendiri kok. Harga, kalau saya gitu dari harga buyback ya, jangan harga pasaran antamnya. Biasanya kalau dari harga pasaran antamnya nanti
melesetnya agak terlalu tinggi. Cuman kalau dari menghitungnya dari harga buyback itu kan udah terpotong pajak antamnya, jadi itu memang harga emasnya lah kira-kira gitu, harga emasnya kayak gitu itu biasanya nggak jauh. Nah cuman kita tinggal nambahin aja. Nah, seperti harganya itu 800 seperti ya dalam 1 gramnya, itu tinggal nambahin aja ongkos bikinnya berapa. Nah, makanya sebetulnya ongkos harga perhiasan dengan harga antam tuh sebetulnya masih mahalan harga perhiasan begitu. Walaupun itu Mas 22 tetap masih tinggian harga perhiasan. Kenapa? Karena ada ongkos bikinnya. Ongkos bikinnya itu dibuatnya itu per gram lagi. Per gram. Ada yang 15.000 kan, ada yang 25.000 ya, tergantung dengan keunikan bentuk dari perhiasan tersebut. Oke, baik. Terima kasih yang sudah menyimak video saya dengan habis. Jangan lupa subscribe yang memang belum subscribe. Buat Anda yang memang membutuhkan pergerakan harga emas setiap harinya, silakan hidupkan tombol loncengnya biar sahabat semua bisa mendapatkan pergerakan harga emas setiap harinya gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan walaupun nggak setiap hari, mungkin saya akan mengupload video harga emas ini, itu kita lihat kenaikan sama penurunannya. Seandainya harga itu tetap, mungkin saya tidak akan upload video. Berarti harganya tetap, tapi kalau ada kenaikan atau penurunan, saya akan sampaikan informasi ini kepada Anda. Jadi silakan hidupkan tombol loncengnya biar Anda bisa tidak ketinggalan untuk mengetahui harga emas, antam, dan patokan harga perhiasan setiap hari ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya inilah harga emas untuk hari ini tanggal 16 Desember 2020.